Itu sih soalnya. Ya, kamu akan bernasib malam kalau kamu menyembah ilah lain. Makanya tidak boleh menyembah ilah lain. Allah itu kasih dan Allah itu akan setia dengan kasihnya kalau kamu taat. Kalau kamu tidak taat, akan ada malapetaka bagimu. Allah itu berkali-kali mengancam, ya. Hmm. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Saya agak keliru dengan ayat Alkitab ini. Oke, so Hmm, kita tahu Allah itu adalah kasih, hmm, sumber sumber dari segala kebaikan ya. Dan dekat Yesaya 45 ayat 7 hmm, berbunyi, ini Tuhan yang berkata, Aku yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah hmm, Tuhan yang membuat semuanya itu. Di hmm. terjemahan King James juga yang menciptakan nasib malang ini itu disebut sebagai created evil. Jadi soalan saya, kalau Tuhan itu sumber kasih, kenapa di sini ada dibilang menciptakan nasib malang begitu ya? Itu sih soalan. Ya, kamu akan bernasib malam kalau kamu menyembah ilah lain. Makanya tidak boleh menyembah ilah lain. Allah itu kasih dan Allah itu akan setia dengan kasihnya kalau kamu taat. Kalau kamu tidak taat, akan ada malapetaka bagimu. Allah itu berkali-kali mengancam, ya. Hmm. Jangan ada padaku ilah lain di hadapanku. Jangan sujud menyembahnya. Ya, jangan kamu mengilahkan harta harta duniawi ini. Jangan kamu mengilahkan juga ya semua barang-barang di dunia ini. Jangan kamu juga mengilahkan dirimu sendiri. Jangan kamu Hmm. mengilahkan sesuatu yang ada di dunia ini. Apalagi mengilahkan setan. Nah, kasih setianya ini akan berlaku kepada kamu jika kamu taat. Jadi jangan lupa, Allah itu kan kasih, Kak. Masa menciptakan malapetaka? Iya kalau kamu taat kepadanya. Kalau kamu tidak taat, ya selesai hidupmu. Nah, itu Iya. maksudnya. Jadi ini Ya, menunjukkan sisi itu keadilan kasihnya Tuhan Allah. ya. Ya. Oh iya. Bahkan itu tadi, kayak contoh yang dibawa Bapak tadi ya. Ada orang yang dia sudah melakukan banyak hal, tetapi ketika dia datang dalam pertobatan, Allah itu tidak akan mengadakan itu semua. Sama seperti Ayub, Oke, oke. ya. Banyak sekali dia dicobai, tetapi Allah memulihkannya kan. Ya. Walaupun malapetaka itu diizinkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan itu akan memulihkan keadaan itu. Sebab apa? Dia maha kuasa. Makanya jangan Ya. takut untuk itu. Itu Oke. maksudnya. Jadi malapetaka itu ada. Dan Tuhan mengizinkan supaya apa? Supaya kamu juga ya beroleh pengertian dari sini. Itu jangan jangan pula kau kira Allah itu kan kasih Kak, Allah itu kan kasih Kak, terus ngasih duit terus sama kau. Iya, kalau Allah itu terus-terusan ngasih kesenangan yang kamu inginkan, kamu akan lupa terhadapnya. Dan kamu akan mati dalam dosamu. Iya. Ya, sudah jelas sih Kak, cuma keliru itu aja. Ya, Hmm. soalan kedua itu Silakan. di mana? Matius 19 ayat berapa ya tadi? Hmm. 28. Bukan. Ya, ini 29. Matius 19 ayat 29. Jadi di sini teman muslim saya pernah bertanya, kan yang mereka kayak apa diberi 72 bidadari gitu ya setelah Kita meninggal. tidak usah membicarakan iman orang, Bang. Oke, oke. Jadi yang ditanya di sini Matius 19 ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudara perempuan. Hmm. Di terjemahan King James di sini, Nggak saudara usah perempuan bawa ini, terjemahan King James. Nggak penting kali King James itu. Hmm. oke, bapak punya anak-anak atau ladangnya dan menerima 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi ini Hmm. ada disalah artikan kayak setelah kita mendapat hidup yang kekal itu kita diberi 100 kali lipat termasuk perempuan-perempuan ini gitu. Jadi ada 100 perempuan gitu katanya. Oke, Itu gimana Kak? Saya tak ketika tahu macam nak ketika jawab. kita kehilangan bapak, Ya. seberapa banyak kesedihan kita? Itu kan adjektif, itu kata sifat. Kata sifat itu bukan sama seperti noun atau kata benda.
ya. Jadi seperti angka yang kalau bapaknya tadinya 1, jadi 100 bapaknya dibikin. Bukan. Tetapi sukacitanya yang 100 kali lipat. Jadi duka cita itu digantikan dengan sukacita yang 100 kali lipat. Sebab di ayat lain dikatakan, kerajaan sorga itu bukan tentang kawin-mawin. Sebab orang ketika hari kebangkitan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Gitu. Iya, betul. Jadi itu lebih berbicara tentang kedamaian yang kita dapat itu begitu ya, Kak? Sukacita, sukacita, kebahagiaan. Makanya di situ kan, kalau kamu mau bawa King James itu kan adjektif toh. 100 Ya. kali lipat itu kata sifat, bukan kata kerja. Gitu. Oh ya. Jadi iya, karena di Malaysia sini kan kita banyak pakai English version gitu kan, jadi banyak compare di situ. Ya, itu aja sih Kak. Iya. Soalnya. Ya itu aja, diparalelkan dengan ayat yang lain. Bahwa bukan tentang makanan, bukan tentang minuman, tetapi tentang bagaimana damai sukacita itu ada bersama-sama dengan kita ketika kita menyongsong Tuhan Yesus di sorga. Oh, ya. Seperti Jadi itu, bukan tentang Bang. jasmani ya. Bukan. Kita akan hidup seperti malaikat. Bahasanya terkait dengan Ayub. Tentang kisah Ayub itu Tuhan bukan hanya menguji kesalehan Ayub, tetapi katanya juga Tuhan Ayub menerima ujian itu karena Tuhan juga menguji kesalahan, menguji atau bagaimana ya? Karena adanya kesalahan Ayub gitu. Bukan hanya kesalehannya yang diuji, tetapi ada juga kesalahan Ayub. Jadi yang Apalah salahnya Ayub? Ya. Apalah salahnya Ayub? Yang jadi pertanyaannya itu apa kesalahannya Ayub? Yang Itu bilang menguji kesalahan itu siapa? bukan menguji Kak, karena ada kesalahan Ayub juga katanya. Apa salah si Ayub rupanya? Itulah yang saya juga nggak tahu, makanya saya mau tanya Loh, kalau nggak ada yang ngapain? Jadi disitulah yang jadi titik penasaran Nggak saya. ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Jadi jangan membahas yang nggak ada dalilnya di Alkitab. Itu cuma orang gila itu yang membahas itu. Oke Kak. Gini ya Bang ya. Ayub diuji ketaatannya. Sebab Ayub menubuatkan Yesus. Karena ketaatan Ayub ya, itu adalah ketaatan Yesus. Ya. Diuji seperti apapun, Ayub itu tetap taat. Nah, jadi untuk orang-orang sesat yang mengatakan kesalahan itu bukan diuji, botol. Sejak kapan kesalahan diuji? Cemana udah salah kok diuji? Gimana cara menguji yang udah salah? Itu salah aja udah final. Secara logika kan gitu. Iya. Salah ini udah masuk kepada hasil. Terus apa hasil kok diuji? Yang diuji itu yang belum ada hasil. Makanya otaknya kadang-kadang jangan kau sebutkanlah roomnya itu. Kalau kau sebutkan roomnya aku datangi, ku jambak-jambak, ku acak-acak nanti roomnya. Gak pernah baca Alkitab yang bagus, sok-sokan. Terus ini lagi pertanyaan yang kedua Kak. Ini tentang apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Iya, manusia yang dimaksud di situ pelakor, Bang. Kira manusia yang dipersatukan ini, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan, yang dipersatukan ini kan nggak gitu ayatnya kan? Betul kan? Ya. Nih, gue kadang-kadang pengen ngajarin kalian loh, pengen ku bentur-benturkan juga kepala kalian, ku jedotkan. Salah semua ngerti ayat itu. Apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia, berarti manusia lain. Gak boleh mengganggu ini yang udah nikah ini. Kalau ininya mau cerai aja. Iya. Ribet kali hidupnya. Jadi ini karena ada apa namanya
kasuistik ya. Kasuari. Jadi ini karena kasusnya ada perceraian. Jadi contohnya ini istrinya yang menceraikan suaminya. Jadi si istri ini menikah lagi dengan orang lain dan suaminya ini pengen menikah lagi, apakah bisa atau tidak? Itu yang jadi pertanyaannya. Baca 1 Korintus 7 ayat 9. Hidup keputusan dari udah diputuskan di pengadilan itu bisa menikah lagi atau Bisa, tapi tidak? disarankan memang kamu itu hidup salibat. Tapi mengingat bahaya dosa, ya lebih baik menikah daripada mati dalam dosa. Itu kayaknya nggak perlu saya ajarin lagi ayatnya. Udah paham kali itu. Oke, Kak. Mm-mm. Terima kasih banyak Kak sudah Iya, membantu. siap. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati Jangan- kita juga. Jangan nanti ditanya lagi gini, Selen. Itu kan yang cerai mati. Memangnya kalau cerai hidup namanya nggak janda, perawan gitu. Jenisnya lain itu. Gue baru mau tahu itu. Kalau cerai mati namanya janda. Jadi kalau cerai hidup namanya apa? Perawan. Nggak mungkin janda juga toh. Karena banyak pakai Banyak kali pikiran kalian sampai nggak bisa pakai otak. Ulah. Bergunjing itu memang sarang dosa. mau bergunjing ini. Ini orang-orang di bawah ini Membenci itu memang sarang dosa. lebih Biarin aja, mengenal kehidupan kau ya. Enggak, biarin aja, biar dikumpulinya dosanya. Iya sih Loh, memang. Oh dia kok, ya aku mah nggak ada dosaku, dia biarin aja dia entah mau komen apapun. Kau mati dalam dosamu, udahlah, udah selesai. Iya. Kasihan Saya nggak loh. perlu mendebat orang-orang yang dosa-dosa Iya, dia. kasihan. Ngapain Iya, pula memang aku iri sih. sama dosa kau? Saya nggak peduli. Omongan kau nggak nambah berasku soalnya. Iya. Logikanya gitu kan? Iyalah nggak Yang nambah ada dosa item kau kau ya. nambah. Nggak kau tambah handphoneku. Nggak kau Iya. bayarkan cicilanku. Ya biarlah dosa-dosa kau. Yang penting kau ingat aja, Tuhan kau itu ngajarin kau kayak gimana. Jadi kan ketahuan dari typinganmu, itulah berbohong ajaran dalam 3 nabimu. Itulah ajaran Tuhanmu, itulah ajaran mamamu, bapakmu, Tuhanmu. Nah, itulah kau diajarin kayak gitu. Halo RH Queen, Halo. jeruk makanya biar bahagia. Ya, halo. Saya hanya Pisang-pisang, senang Pak. melihat, ya hanya senang aja lihat channel Agatha. Oh, ya Pak. Baik. Nah, Tuhan berkati ya Pak ya. Ya sama-sama.